Puji Tuhan, saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita di pagi hari ini. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam kitab Perjanjian Baru. Kita akan mulai dalam kitab Injil Matius, dan hari ini kita mau fokus dalam kitab Injil Matius pasal pertama ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Saudara dimanapun berada boleh simak ayat yang akan saya baca. Saya bacakan buat kita semua. Ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan, saudara. Kitab Matius diawali dari silsilah Yesus, kemudian masuk dalam cerita kebenaran tentang kelahiran Yesus Kristus. Kita sudah mengetahui bersama tentang awal mula kelahiran Yesus Kristus, di mana Yesus lahir dari seorang perawan yang bernama Maria, yang saat itu sudah bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf. Nah, saat Yusuf mengetahui bahwa Maria telah mengandung, Yusuf berniat untuk menceraikan Maria secara diam-diam, saudara. Yusuf berniat untuk meninggalkan Maria secara diam-diam. Karena apa? Karena Yusuf juga sebenarnya tidak ingin Maria itu dipermalukan. Namun saudara, maksud Yusuf tersebut dicegah oleh malaikat Tuhan dengan berkata dalam ayat pokok yang sudah saya bacakan buat kita dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Lalu bagaimana respon Yusuf? Kita lihat dalam ayat yang ke-24. Di sana dikatakan bahwa sesudah bangun dari tidurnya, Yesus berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saat Yusuf mendengar suara malaikat Tuhan, saat Yusuf mendengar suara Allah, saudara, Yusuf meresponnya dengan melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Yusuf merespon firman Allah dengan benar, saudara. Dengan apa, saudara? Dengan mengambil Maria menjadi istrinya dan tidak bersetubuh dengan dia sampai nantinya ia melahirkan anaknya laki-laki yang nanti akan diberi nama Yesus. Saudara yang berkati oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang bagaimana respon kita dalam mendengar suara Tuhan, respon kita dalam menerima firman Tuhan. Ketahuilah saudara bahwa respon yang benar itu akan mendatangkan akibat yang benar bagi kita. Lagi saya katakan, respon yang benar itu mendatangkan akibat yang benar bagi saya dan saudara. Kita mengetahui bersama bahwa dalam perjanjian lama, saat kitab suci belum dibukukan, saudara, belum ditulis seperti ini, orang-orang benar, maksud saya, mereka mendengar suara Allah secara langsung. Mereka mendapatkan perintah Allah itu secara langsung. Namun di masa sekarang, di masa perjanjian baru, Allah sudah menyiapkan kitab suci agar kita mengetahui apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan Alkitab tentu saja, kitab suci yang kita percaya itu ditulis oleh orang-orang pilihan Allah yang penuh dengan Roh Kudus, yang penuh dengan Roh Tuhan. Itu artinya apapun yang ditulis dalam kitab suci, murni suara Allah, suara Tuhan. Bukan beberapa suara Allah atau mungkin sebagian suara Allah, tidak. Melainkan seluruhnya murni isi hati Allah buat kita umat-umatnya. Amin. Isi hati Allah bagi kita yang dengan bebas kita bisa leluasa kita akses di masa saat ini. Tidak seperti pada masa perjanjian lama. Karena itu sebagai orang-orang yang bisa dengan bebas, yang bisa dengan leluasa dapat mengakses kitab suci ini yang merupakan murni suara Allah ini, saudara. Baiklah kita
menghargai kitab suci dan meresponnya dengan benar sama seperti yang Yusuf lakukan. Bagaimana respon kita? Sekali lagi saya katakan, bagaimana respon kita itu menentukan akibat dari apa yang akan kita terima ke depan. Saya percaya Tuhan menginginkan yang terbaik buat kita. Tuhan menginginkan yang terbaik bagi umat-umatnya. Dalam Efesus 2 ayat 10, saudara boleh buka. Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau kita hidup di dalamnya dengan apa? Dengan merespon firman Tuhan. Dengan apa? Dengan kita menghidupi firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Dari seorang Yusuf, pagi hari ini kita mendapat pelajaran penting. Bagaimana kita, orang-orang percaya, merespon suara Allah, merespon firman Allah dengan benar. Bagaimana caranya, saudara? Satu caranya, satu jawabannya, yakni hiduplah dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan nantinya menuntun dan mengingatkan kita untuk kita senantiasa dapat merespon firman Tuhan ini dengan benar. Jujur saja, saudara, di masa sekarang ini, dalam zaman sekarang ini, saudara, gak mudah untuk kita secara terus-menerus bisa merespon firman Allah dengan benar. Gak mudah, saudara. Karena apa? Begitu banyak godaan, begitu banyak cara iblis yang membuat kita untuk jatuh, yang membuat kita untuk undur dari firman Allah. Karena itu, untuk kita bisa tetap bertahan, maka teruslah bekali diri kita dengan firman Tuhan. Amin. Teruslah bekali diri kita dengan firman Tuhan. Seperti yang setiap pagi kita lakukan. Kita menyaksikan program Berkat Pagi. Ini adalah salah satu bentuk dari kita merespon firman Allah. Ini adalah salah satu bentuk kita dalam membekali diri kita dengan kebenaran firman Allah. Dengan kita membekali diri kita lewat firman Allah, saudara, maka kita dapat senantiasa dapat bertahan untuk terus-menerus secara kontinu merespon firman Allah, suara Allah dengan benar. Saya yakini, saya percaya Tuhan mengasihi saya dan saudara, Tuhan mengasihi kita semua dan Ia mau kita senantiasa menerima yang baik daripadanya. Dengan apa? Yakni respon firman Tuhan dengan benar. Karena respon yang benar mendatangkan akibat yang benar bagi kehidupan kita. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya boleh memberkati saya dan saudara. Immanuel, Allah beserta kita.